tidak akan tahu wali-wali Allah itu. Kita kada bisa mengetahui kecuali orang yang mana Allah menghendaki mengkhususkan orang itu dengan sesuatu yang Allah khususkan mereka dengan sesuatu itu. Allah bisa menampakkan walinya itu kepada orang yang orang ini dikehendaki Allah menjadi wali juga. Nah, itu artinya Allah bisa membuka kepada kita walinya, kekasihnya di muka bumi ini. Nah, itu berarti Allah menghendaki kita ini akan menjadi seperti mereka itu. Fala yattali'u 'alaihim illa man aradallah ay yakhussahu bima khassahum bih. Orang yang dibuka Allah walinya, nah, dinampakkan oleh Allah, ini ya Tuhan waliku, ini kekasihku. Nah, apabila kita ini dikehendaki Allah untuk menjadi seperti mereka, maka Allah beri taufik kepada kita untuk membenarkan mereka itu para wali dan beradab dengan mereka. Itu tandanya. Ini wali-wali ini di muka bumi ini bertebaran. Kekasih-kekasih Allah ini di muka bumi di mana-mana ada. Tapi karena itu Allah sembunyikan. Karena banyak manusia yang tidak tahu nilai kadar mereka itu. Allah sembunyikan. Allah bisa memberitahu bahwa itu adalah walinya kepada orang yang orang ini dikehendaki Allah mendapat seperti mereka. Maka tandanya orang ini Allah beri taufik untuk mempercayai para wali itu dan beradab beserta mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, umpamanya kita ini kada tahu pada orang itu orang istimewa di sisi Allah, kita kada tahu. Nah, tiba-tiba Allah berikan orang itu karamat di hadapan kita. Nah, orang itu diberi Allah karamat di hadapan kita. Ini berarti Allah menampakkan kepada kita bahwa itu adalah walinya. Nah, bila kita ini dikehendaki Allah baik, kita mempercayai karamat orang itu dan kita beradab dengannya. Nah, berarti kita ini bakal jadi orang seperti itu juga. Nah, itu para muhibbin rahimakumullah. Aw man aradallah makrahu wa khizlanah fala yuwaffiquhu tasdiqahum wal adaba ma'ahum. Bisa juga orang yang diperlihatkan Allah walinya itu kepada orang ini, orang yang Allah menghendaki menghinakan orang ini. Jadi orang yang dinampakkan Allah walinya itu bisa orang yang mulia, bisa orang yang hina. Nah, orang yang hina ini bagaimana? Orang yang begitu Allah nampakkan walinya di hadapannya, dia tidak diberi Allah taufik untuk membenarkannya dan beradab besertanya. Nah, ini berarti orang ini akan menjadi orang yang terhina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi pemahamannya yang lebih jelas lagi, ini ada orang ini diberi Allah karamat yang mana kita menyaksikan atau mendengari karamatnya itu. Nah, apabila kita ini membenarkan itu dan kita bisa beradab dengan orang itu pertanda bahwa Allah akan memuliakan kita. Kita akan jadi orang seperti wali itu. Nah, tetapi apabila Allah memperlihatkan kepada kita walinya, lalu kita ini kada diberi taufik untuk membenarkan itu wali, tidak diberi taufik oleh Allah untuk menjaga adab dengannya, ini pertanda bahwa kita akan menjadi orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
para muhibbin rahimakumullah. Waqad qila, sungguh dikatakan orang, innallah khabba'a salasan fi salasin, khabba'a ridah fi ta'atih, fala tuhakkiranna ta'atallah syai'an, wa khabba'a suhtah fi ma'siyatih, fala tuhakkiranna ma'siyatallah syai'an, wa khabba'a awliya'ahu fi ibadih, fala tuhakkiranna ahadan la'allahu waliyullah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan tiga hal dalam tiga perkara. Pertama, Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam taat. Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam taat. Artinya di setiap perbuatan taat itu ada di dalamnya keridhaan Allah. Baik taat itu besar, taat itu sedang, taat itu kecil, pokoknya dalam taat itu ada terkandung keridhaan Allah. Maka janganlah kamu meremehkan suatu taat kepada Allah, karena di situ ada keridhaannya. Sekecil apapun taat itu mesti diambil. Artinya jangan dianggap remeh satu taat walaupun kecil, karena di dalamnya itu ada ridha Allah, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan meremehkan perbuatan taat, jangan meremehkan sesuatu yang diperintah oleh Allah, karena di situ terkandung keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya ada duit 1.000 rupiah. Duit 1.000 rupiah ini kita anggap kecil karena kada banyak manfaatnya. Tetapi duit 1.000 rupiah kalau kita sumbangkan, kalau kita sedekahkan, nah dalam duit 1.000 rupiah itu ada keridhaan Allah. Jangan anggap remeh lagi duit 1.000 yang telah disedekahkan itu. Duit 1.000 yang disedekahkan itu jauh lebih berarti daripada puluhan miliar yang ada di deposito kita. Kenapa? Karena duit yang dalam deposito kita, duit dalam tabungan kita, belum tentu ada keridhaan Allah di situ. Tapi duit 1.000 yang kita sedekahkan itu ada keridhaan Allah di dalam uang 1.000 rupiah itu. Jangan anggap remeh sesuatu yang di dalamnya ada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kemurkaannya di dalam maksiat. Jangan kamu remehkan sekecil apapun maksiat kepada Allah. Jangan kamu anggap remeh maksiat sekecil apapun, karena dalam maksiat itu ada kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah ini kalaunya menang daripada keridhaannya, kita akan masuk dalam neraka. Ini timbangan amal kita nih gimana? Di akhirat ditimbang amal kita sama beratnya antara kebaikan, kejahatan sama. Nah, sama. Cari amal lagi, kumpulkan lagi amal kita. Malaikat mengumpulkan sampai di posisi ini sama. Datang amal kejahatan halus saja, kayak rambut diandak ke sebelah kiri, barat ke sebelah kiri. Nah, dengan sebilah rambut inilah kita masuk ke dalam neraka, kalau kada diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan anggap remeh sesuatu amal kejahatan, karena yang sedikit itulah bisa membawa petaka bencana kepada kita. Kalau sama aja itu bisa selamat. Kan ditimbang amal, ambil amal kebaikan, letakkan sebelah kanan daun timbangan, amal kejahatan sebelah kiri, amal kebaikan sebelah kanan, amal kejahatan sebelah kiri, timbang sama. Nah, latih kebaikan habis, ada lagi. Latih kejahatan ada kayak bila kurik api, andak
belah kurikapi ini ke sebelah kiri, barat ke sebelah kiri. Ini yang mencelakakan kita dan sebelah kurikapi ini. Nah, jadi jangan anggap remeh satu maksiat, karena di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala.